Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, pada 2001 mengungkap sebuah satelit atau probe bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Satelit tersebut kabarnya mampu menunjukkan bentuk alam semesta sebagaimana yang digambarkan, memiliki wujud seperti terompet raksasa. Inilah yang pada akhirnya disebut-sebut menyerupai terompet sangkakala. Selain menemukan bahwa alam semesta memiliki bentuk menyerupai terompet sangkakala, website science.nasa.gov melaporkan bahwa WMAP menemukan bahwa alam semesta mempunyai usia sekira 13,8 miliar tahun. WMAP juga menemukan bahwa alam semesta terbuat dari 72% dark energy, 23% dark matter, dan hanya 4,6% atom. NASA menjelaskan bahwa WMAP menggunakan radiometer gelombang mikro yang mengukur perbedaan temperatur antara dua titik di langit. Terlepas dari kemiripan bentuk terompet, gambar yang beredar lebih tampak menjelaskan tentang perkembangan galaksi, planet, dan objek di alam semesta. Gambar juga menunjukkan bahwa alam semesta tampak mengalami perluasan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan dalam buku Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan tentang perkembangan alam semesta yang merupakan fakta ilmiah. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Edwin Hubble telah membuat penemuan paling penting dalam sejarah astronomi, yaitu saat ia mengamati antariksa menggunakan teleskop raksasanya. Ia menemukan fakta bahwa cahaya sejumlah bintang bergeser ke arah ujung merah spektrum, dan pergeseran itu sangat berkaitan dengan jarak antara bintang-bintang tersebut dengan bumi. Edwin Hubble juga mengungkapkan bahwa benda-benda luar angkasa tidak hanya menjauh dari bumi saja, melainkan juga saling menjauhi antara benda yang satu dengan benda lainnya. Dari penelitiannya ini disimpulkan bahwa sesuatu yang saling menjauh berarti alam semesta ini mengembang. Seorang astronom Belgia, Lemaitre, mengungkapkan bahwa alam semesta ini memiliki awal permulaan dan bisa mengembang sebagai akibat dari suatu hal yang memicunya. Dalam Al-Quran, fenomena ini disebutkan dalam salah satu ayat. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa atau meluaskan. Surat Az-Zariyat ayat 47. Pada bagian ujung belakang wilayah terompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati atau unobservable. Sedang bagian depan di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable. Dan tiuplah sangkakala. Maka matilah yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala. Maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Dan tiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Quran Surat Yasin ayat 51. Banyak ulama tafsir mengatakan bahwa tiupan trompet sangkakala di ayat-ayat tadi selalu diartikan sebagai peristiwa di hari kiamat. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit menguraikan bahwa tiupan trompet di hari kiamat itu 3 kali. Pertama, tiupan yang menggetarkan. Lalu kedua,
yang mematikan seketika seluruh makhluk. Tiupan ketiga, tanda mulainya hari kiamat, di mana semua dibangkitkan dan dikumpulkan. Bagi Anda yang beragama Islam atau seorang Muslim, pasti pernah mendengar bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum trompet sangkakala malaikat Israfil berbunyi. Trompet sangkakala yang secara terminologi berarti Asyur, yang bermakna tanduk, adalah sebuah trompet yang sangat besar menyerupai tanduk yang pada satu sisinya mengkerucut dan pada sisi depannya melebar seperti trompet pada umumnya. Menurut riwayat, konon trompet sangkakala malaikat Israfil tersebut telah ada sejak alam semesta diciptakan dan telah berada pada mulut malaikat Israfil sejak dulu hingga saat kiamat nanti. Dapat Anda bayangkan, trompet sangkakala itu hanya tinggal menunggu waktu saja untuk ditiup oleh malaikat Israfil. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.